anak-anak, bagaimana kabarnya? Miss Marta selalu mengharapkan kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, dalam video kali ini Miss Marta akan menjelaskan tentang mean, median, dan juga modus. Nah, sebelum Miss mulai, Miss mengimbau kalian untuk menyiapkan pulpen dan juga pensil ya. Kalian bisa pause video ini apabila kalian merasa ada hal yang perlu kalian tahu. Oke anak-anak, kita langsung mulai saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang mean atau nama lainnya rata-rata. Ya. Nah, apa sih rumus dari mean atau rata-rata? Rumus mean atau rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kalian harus bisa membedakan ya antara jumlah dan juga banyak. Kalau jumlah itu setiap nilai kita tambah. Namun kalau banyak itu kita hitung berapa banyak orang yang didata atau siswa yang didata. Oke? Nah, kita masuk contoh soal yang pertama ya. Soalnya adalah diketahui data sebagai berikut. Ada 3, ada 5, ada 6, dan ada 1. Maka tentukanlah rata-ratanya. Nah, kalian sudah ingat tadi bahwa rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ingat, jangan sampai keliru untuk jumlah data dan banyak data. Kalau jumlah data itu berarti 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 ditambah dengan 1. Sedangkan banyaknya data itu adalah ada berapa sih yang didata? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Sehingga rata-rata dari soal ini adalah 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 ditambah dengan 1 dibagi 4. 4 dari 1, 2, 3, dan 4. Sehingga 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 1 berapa ya? Iya, 15 dibagi dengan 4. Nah, 15 dibagi dengan 4. Oke? 4 kali berapa yang dekat dengan 15? Iya, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali dengan 4 berapa? Ya, 12. Kemudian kita kurangkan 15 dikurangi 12 berapa? Ya, 3. Ketika pertama kali kita menambahkan 0, maka tambahkan koma di atasnya. Kemudian 30 bagi 4 berapa ya yang dekat dengan 30? 4 kali berapa? Ya, kali 7. Kemudian 7 dikali dengan 4 berapa? 28. Kemudian dikurangkan 30 dikurangi 28 berapa? Ya, 2. Kita tambahkan 0. 20 dibagi dengan 4 berapa? 20 dibagi dengan 4 iya 5. Berarti hasil dari 15 dibagi 4 adalah 3,75. Jadi dapat disimpulkan untuk soal yang pertama, rata-ratanya adalah berapa tadi? 15 dibagi dengan 4. Ya, hasilnya adalah 3,75. Sehingga rata-rata dari 3, 5, 6, dan 1 adalah 3,75. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah diketahui data sebagai berikut. Nah, datanya seperti ini. Masih ingatkah kalian dengan yang namanya frekuensi? Ya, betul. Frekuensi adalah banyaknya data yang muncul. Berarti 2-nya itu muncul 1 kali, 3-nya itu muncul 3 kali, dan 5-nya itu muncul 4 kali. Nah, sehingga data ini kalau kalian ingin tulis seperti ini. Jadi 2-nya muncul 1 kali, 3-nya muncul 3 kali, dan 5-nya muncul 4 kali.
Nah, kalau kalian ingin mencari rata-rata bisa sih seperti ini. Namun, kalau datanya banyak itu akan kesusahan. Nah, disarankan kalau soalnya seperti ini, kalian menghitung dengan cara menambahkan kolom di sebelah kanan dengan kolom hasil kali. Berarti hasil kali dari 2 dengan 1. Hasil kali antara nilai siswa dengan frekuensi. Berarti 2 kali 1 berapa? Iya, 2. 3 dikalikan dengan 3 berapa? 9. Dan 5 dikalikan dengan 4 berapa? 20. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Hasil kalinya 2 ditambah 9 ditambah 20 adalah 31. Nah, 31 ini merupakan jumlah data. Sekarang kalau frekuensinya dijumlah berapa ya? Iya, 8. Dan 8 ini adalah banyak data. Kenapa Miss kok bisa 31 itu jumlah data sedangkan 8 itu banyak data? Nah, ketika kalian lihat tadi nih ya, ketika kalian tambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 itu merupakan jumlah data. Nah, sedangkan di sini 2 ditambah 9, 9 kan dari 3-nya sebanyak 3 kali. Sedangkan 20 ini dari 5-nya sebanyak 4 kali. Sehingga 31 ini adalah jumlah data. Nah, 8-nya kok bisa banyak data, Miss? Kalian kan bisa hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga tanpa kalian mendaftar ini, kalian tinggal menghitung dari jumlah frekuensi, maka inilah namanya banyak data. Oke? Sehingga tadi rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Nah, 31 tadi apa? Jumlah data. Dan 8 tadi apa? Banyak data. Jadi rata-ratanya adalah 31 dibagi dengan 8. Nah, 31 dibagi dengan 8. 8 kali berapa dekat dengan 31? Ya, kali 3. 3 dikalikan dengan 8 berapa? Ya, 24. Kemudian kita kurangi. 31 dikurangi 24 adalah 7. Ketika pertama kali kita tambahkan 0, tambahkan koma. Nah, 70 dibagi dengan 8. Berapa jawabannya? 8 ya, karena kalau 9 kan 72. Oke, selanjutnya 8 dikali dengan 8 berapa? 64. Kita kurangi. 70 dikurangi 64 berapa? Ya, 6. Kita tambahkan 0. 60 dibagi 8 yang mendekati berapa? Iya, 7. 7 dikali dengan 8 berapa? 56. 60 dikurangi 56, 40 ya. Kita tambahkan 0 langsung. 40 dibagi dengan 8 berapa? Iya, 5. Berarti 31 dibagi dengan 8 adalah 3,875. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk contoh soal yang kedua, rata-ratanya 31 dibagi 8 adalah 3,875. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah diketahui rata-rata nilai 20 siswa adalah 80. Jika nilai Andi adalah 59, maka berapakah rata-ratanya jika nilai Andi digabung dengan 20 siswa tadi? Nah, kalian tahu ya bahwa rumus rata-rata tadi adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, tapi di dalam soal ini itu merupakan rata-rata gabungan atau rata-rata baru, sehingga rumusnya rata-rata baru adalah atau rata-rata gabungan ya, jumlah data lama
Miss singkat JD, ditambah dengan jumlah data baru dibagi banyak data lama ditambah banyak data baru. Nah, sama dengan yang atas ya. Di sini rata-rata, ini juga rata-rata. Di atas itu jumlah data, ini juga jumlah data. Di sini banyak data, ini juga banyak data. Nah, kalau misalnya nih punya contoh seperti ini. 6 itu adalah 12 dibagi dengan 2. Ya kan? Berarti kalau kita ingin mencari 12, bagaimana caranya? Iya, betul, tinggal kalikan 6 dengan 2. Sama saja dengan ini. Kalau Miss ingin mencari jumlah data, berarti bagaimana? Ya, rata-rata dikali dengan banyak data. Ya, jumlah data adalah rata-rata dikali banyak data. Oke? Nah, sekarang kita aplikasikan rumus rata-rata baru atau rata-rata gabungan ini ke dalam soal ini. Ya. Tadi kita udah mengetahui ya bahwa jumlah data itu adalah rata-rata dikali banyak data. Nah, untuk mencari jumlah data lama, otomatis ini sebelum Andi dimasukkan. Berarti jumlah data adalah rata-rata dikali dengan banyak data, sehingga rata-rata dikali dengan banyak data. Banyak datanya adalah 20 siswa. Nah, sedangkan jumlah data baru itu adalah yang baru dimasukkan. Yang baru dimasukkan adalah siapa? Ya, Andi. Berarti Andi itu rata-ratanya 59. Kok bisa, Miss? Kan cuma Andi saja. Jadi ya inilah rata-ratanya dia. Berarti 59 dikali 1, karena Andi kan cuma 1 ya. Kemudian banyak data lama ini adalah sebelum Andi dimasukkan. Berarti berapa? 20 siswa. Sedangkan kalau banyak data baru itu yang dimasukkan ada berapa? Nah, yang dimasukkan adalah cuma Andi saja, berarti cuma 1. Sekarang kita tulis ya. Jumlah data lama berarti rata-rata kali banyak data, berarti 80 dikali dengan 20 ditambah dengan jumlah data baru 1 dikali 59 per 20 ditambah 1. Miss tekankan lagi ya. 80 kali 20 ini dari jumlah data lama ya, jumlah data lama dimana rata-rata dikali dengan banyak data sebelum Andi dimasukkan. Nah, sedangkan jumlah data baru itu adalah 1 dikali 59. 1 ini adalah Andi dan rata-ratanya dia sendiri ya 59 itu. Kemudian banyak data lama itu sebelum Andi dimasukkan itu 20 siswa. Kemudian banyak data baru, barunya adalah Andi, itu hanya 1 orang. Nah, sampai sini paham? Oke, kita lanjut hitung ya. 80 dikali 20 adalah 1600 ditambah 59 dibagi 21. Berarti sama aja dengan 1659 dibagi 21. Sama caranya dengan menggunakan bersusun, hasilnya adalah 79. Ya, 79. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah median atau nama lainnya nilai tengah ya. Median itu nama lainnya nilai tengah. Nah, rumus median atau nilai tengah adalah, nah ini ya, kalau datanya ganjil. Data ganjil, kalian sudah tahu kan ganjil itu angkanya berapa saja. Jadi N ini merupakan banyaknya data. Misalnya banyaknya data ganjil itu Miss pilih 3 ya, kamu masukkan N nya di sini 3. Berarti 3 ditambah 1 itu 4. 4 dibagi 2 2. Berarti mediannya adalah data yang kedua.
Sedangkan untuk data genap itu N-nya sama ya seperti tadi, yaitu banyak data. Misalnya Miss pilih banyak datanya 10, ya kalian masukkan N-nya 10, berarti 10 dibagi 2 itu 5. 5 ditambah 5 tambah 1 berarti 5 ditambah 6 itu adalah 11. 11 dibagi 2 itu 5,5. Sehingga kalau dibulatkan ya tengah-tengahnya 5 dan 6 seperti itu. Ya, data ke antara 5 dan 6 itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah data adalah 4, 6, 2, 4, dan 1. Tentukan mediannya. Nah, yang kalian perlu tekankan di sini adalah untuk median, jadi data harus selalu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi nggak boleh datanya dibiarkan seperti ini, tapi diurutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga ke yang besar. Oke. Setelah diurutkan datanya menjadi 1, 2, 4, 4, dan 6. Nah, kita hitung dulu datanya. Datanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak datanya 5. Berarti 5 merupakan ganjil. Nah, rumus median ganjil adalah N tambah 1 dibagi dengan 2. Berarti banyak datanya tadi berapa? 5. 5 ditambah 1 ya. Datanya tadi data ke 5 ditambah 1 dibagi dengan 2. Berarti 5 ditambah dengan 1 berapa? Ya 6. 6 dibagi dengan 2 berapa? Berarti data ketiga. Data ketiga yaitu adalah 4 ya. Ini data pertama, data kedua, data ketiga 4. Nah, kalian misalnya lupa nih rumusnya, aku lupa rumusnya N+1/2 ini bagaimana? Ya sudah, setelah kalian urutkan, kalian hitung 5. Nah, tengah-tengahnya 5 ini berarti kan samping sebelah sini harus 2, sebelah kiri ya, dan samping kanan juga harus 2. Berarti tengah-tengahnya yaitu adalah 4, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah diketahui sebuah data adalah 4, 6, 2, 4, 1, dan 2. Tentukan mediannya. Kalian harus selalu ingat untuk median itu data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah diurutkan datanya menjadi 1, 2, 2, 4, 4, dan 6. Kita hitung banyaknya data dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyak datanya adalah 6. 6 adalah genap. Sehingga rumus median dalam data genap adalah ya, N/2 ditambah N/2 plus 1 dibagi 2. Kita tulis ya. Data ke berarti N/2 ditambah N/2 ditambah 1 dibagi 2. Oke. Nah, N di sini itu adalah banyak data. Banyak data adalah berapa tadi? 6. Berarti dapat kita tuliskan 6 dibagi 2 ditambah 6 dibagi 2 ditambah 1 bagi 2. Oke. Nah, 6 dibagi 2 berapa ya? Iya, 3. Berarti bisa kita tuliskan 3 ditambah 3 tambah 1 berarti langsung 4 ya. Oke. Data ke 3 tambah 4 dibagi 2. Nah, data ke berarti data ketiga. Data ketiga adalah 1, 2, 3. Data ketiga adalah 2 dan data keempat adalah 4 dibagi 2. Sehingga dapat dituliskan data ketiga adalah 2 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 3. Jadi mediannya adalah 3. Nah, ingat ya, rumus ini itu data ke. Jadi kalian tetap harus lihat data ketiga,
ditambah data keempat dibagi 2, bukan 7 dibagi 2. Paham ya? Ini adalah data ketiga ditambah data keempat. Nah, kalau misalnya kalian lupa, setelah diurutkan seperti ini, nah 6 dibagi 2 kan 3. Berarti kalian langsung cari tengah-tengahnya sini. Data ketiga dan data keempat dibagi 2. Itu cara cepatnya ya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui sebuah data adalah 4, 6, 2, 4, 1. Tentukan modusnya. Nah, di sini 4 muncul 2 kali, 6 muncul 1 kali, 2 muncul 1 kali, dan 1 muncul 1 kali. Berarti modusnya adalah 4. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Nah, ini ya, bahwa frekuensi banyaknya muncul. Berarti 2 muncul 1 kali, 3 muncul 3 kali, dan 5 muncul 4 kali. Berarti yang paling banyak muncul adalah 5. Jadi modusnya adalah 5. Oke, sekian dari Miss Marta. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Miss Marta. Terima kasih ya anak-anak. Dadah.